Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha, paling kita tunggu soal kehadiran mesin baru V4-nya. Namun, kemarin Alex Rins menginformasikan kepada media bahwa Yamaha gagal mencoba V4-nya di Jerez. Kini Yamaha mengkonfirmasi bahwa mesin itu tak akan digunakan di 2025. Dan Massimo Meregali membongkar semua di balik dapur rencana Yamaha dan revolusi yang terjadi selama tahun 2024 dan untuk tahun 2025. Termasuk hancurnya hubungan dengan legenda mereka, VR46. Wow, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Yamaha, 2024 adalah tahun resolusi yang akan terwujud mulai tahun 2025. Max Bartolini telah tiba sebagai direktur teknik. Pramac akan menjadi tim satelit. Dan mesin V4 baru telah memberikan gebrakan pertamanya di Jepang. Di Iwata, mereka memiliki niat untuk membalikan keadaan dan menghirup udara baru. Manajer tim, Massimo Meregali, sepenuhnya menyadari hal ini. Dan baru-baru ini, dihampiri media dan bertanya kepadanya tentang kecerobohan Rins bahwa V4 hampir siap untuk memasuki lintasan. Meregali mengatakan, Rins dimarahi karena itu. Jawabnya sambil tertawa. Rins kemarin mengatakan kami seharusnya menguji V4 di Jerez tetapi tidak melakukannya karena belum siap. Kemudian Meregali menimpali. Yang sebenarnya adalah mesin baru itu sedang berjalan di dyno. Semua masih dalam tahap awal. Namun, berdasarkan regulasi, Yamaha dapat memulai kejuaraan dengan mesin inline 4, kemudian beralih ke V4 kapanpun Yamaha siap. Apakah itu akan dilakukan? Meregali mengatakan, dengan konsesi, ya, itu bisa dilakukan. Namun, itu adalah hal yang mustahil untuk dipertimbangkan. Kami belum menempuh jarak sejauh itu, bahkan di ruang uji. Apa gunanya membuat V4 1000cc dan kemudian harus beralih ke 850cc pada tahun 2027? Ini bukan hanya tentang mesin, ini tentang keseluruhan motor. Kami tidak memiliki data. Misalnya, tentang keseimbangan berat, kami bahkan tidak dapat berpikir untuk membuat motor tahun 2027 tanpa memiliki informasi. Mengenai motor saat ini, kami mengetahui segalanya, sementara ini adalah proyek yang sama sekali baru, dan ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Jika kami ingin melakukan pengujian komparatif, tidak ada pilihan lain. Sekarang, setelah Anda memiliki tim satelit, apakah mungkin dalam 2 tahun ke depan untuk menjalankan 2 proyek paralel? Misalnya, dapatkah satu tim menjalankan mesin inline 4 dan satu lagi menggunakan V4? Saat ini, kami harus melupakan mesin V4 karena tidak realistis untuk berpikir bahwa kami dapat menjalankan proyek baru setelah 6 bulan. Itu sesuatu yang tidak berdasar, kata Meregali. Namun, di masa lalu, pada saat itu, Yamaha 500cc 2 tak membalap secara bersamaan dengan mesin 4 silinder persegi yang mereka berikan kepada Sine dan mesin V lainnya dimiliki oleh Robert. Intinya adalah Anda tidak dapat menjalankan 2 proyek secara paralel. Pada tahun 2025, kami akan mengembangkan V4 dan motor baru. Tapi, kami akan membalap dengan mesin 4 silinder segaris selama tahun itu. Jika ada kesempatan, kami akan melakukan uji coba secara beruntun. Apa yang akan kami pelajari sekarang akan kami bawa pada tahun 2027. Kemudian, datanglah pertanyaan, bagaimana dengan 2026? Saya tidak pernah mengatakan kami akan balapan dalam 2 tahun ke depan dengan mesin inline 4. Tapi pada tahun 2025, tidak realistis untuk menggunakannya. Kami masih harus melakukan semua pengujian pada mesin. Kami masih terlalu dini dalam prosesnya. Ketika ditanya, seberapa kagum Anda dengan keputusan Yamaha untuk meninggalkan mesin inline 4 yang sudah menjadi mesin dan selalu menjadi mesin khasnya di MotoGP? Meregali menjawab, itu adalah tanda lain dari perubahan yang kami buat. Beberapa tahun lalu, tidak ada seorang pun dapat membayangkan bahwa direktur teknis Yamaha mungkin bukan orang Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah memilikinya. Kami ingin memiliki kesempatan untuk mengevaluasi paket apa yang akan memungkinkan kami untuk meningkatkan performa kami. Jika Anda berbicara dengan teknisi mesin, pada level performa, mesin inline 4 dapat memberi Anda performa yang baik daripada V4 karena panjang knalpotnya dan juga karena intake-nya lebih baik. Namun, bukan hanya karena mesinnya. V4 lebih sempit dan memungkinkan aerodinamika yang lebih efisien. Kami mulai dari banyak asumsi.
Tetapi ketika kami mulai membicarakan kemungkinan ini, kami semua terkejut dengan cara yang positif. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya kapan pertama kali desain mesin V4 Yamaha digambar di atas kertas? Mirgali menjawab, sekitar awal tahun lalu. Lalu, seberapa besar pengaruh proyek baru ini terhadap keputusan Quartararo untuk tetap bersama Yamaha? Pertama-tama, kami tidak mencoba menjual apapun. Kami hanya memberitahu Fabio apa yang akan kami lakukan. Semua yang kami janjikan kepadanya berhasil kami dapatkan. Ada pembicaraan tentang Bartolini, pembicaraan tentang tim satelit. Kami berhasil bahkan dalam situasi yang sulit. Saya pikir Fabio dan tim Pramac mempercayai kami. Anda menyebutkan Bartolini. Seberapa besar dan bagaimana kehadirannya mengubah Yamaha? Sulit untuk memberikan presentase, tapi kami benar-benar telah mengubah pendekatan kami. Sekarang kami sedikit lebih agresif. Kami juga menggunakan balapan. Terkadang membuat kesalahan untuk pengembangan yang tidak dilakukan di masa lalu. Sebelumnya, hubungan antara Jepang dan Eropa bersifat satu arah. Sedangkan sekarang ada pertukaran informasi yang berkelanjutan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa motivasi setiap orang yang terlibat juga telah berlipat ganda. Sekarang, kami semua merasa menjadi bagian dari proyek ini. Dan bahkan dari pihak Jepang, kami telah melihat perubahan dan kepercayaan yang tidak ada di masa lalu. Anda tampaknya memutus hubungan dengan masa lalu. Anda tidak lagi menggunakan lini pakaian Valentino Rossi, dan Anda tidak bergantung padanya untuk mengelola tim Moto2, yang kemudian akan dipimpin oleh Pramac. Apakah juga karena fakta bahwa tim PR46 telah menjadi lebih dekat dengan Ducati? Jawaban Mirgali adalah, itu adalah konsekuensi, tapi bukan soal pakaian. Karena negosiasi dengan pemasok baru sudah jauh lebih awal. Tim Moto2 dijalankan oleh divisi Yamaha yang bukan bertanggung jawab atas MotoGP. Tadinya, proyek itu dipegang oleh VR46. Nah, saat ini terjadi perubahan struktur. MotoGP akan menjalankan dan akan dipercayakan kepada Pramac. Lalu, ketika ditanya apakah memiliki tim yang memenangkan gelar dengan Martin sebagai tim satelit merupakan tanggung jawab yang besar, Mirgali menjawab, itu merupakan nilai tambah. Mungkin mustahil menemukan struktur yang lebih baik daripada mereka. Dalam hal profesionalisme, pengalaman, komunikasi, kami memulai hubungan ini dengan mereka dengan penuh semangat dan saya senang bekerja dengan mereka. Ada antusiasme dari semua orang yang baru. Bagaimana dengan Miguel Oliveira dan Jack Miller? Karena biasanya, Yamaha akan menempatkan pembalap muda untuk berkembang dan kemudian promosi ke pembalap utama. Yang pasti, kami juga butuh pengalaman karena kami telah menjalani beberapa musim terakhir dengan 2 pembalap. Sekarang, kami memiliki proyek baru dan kami sedang mengejarnya. Semakin banyak informasi yang kami dapatkan, semakin baik. Menurut saya, gaya berkendara Miguel Oliveira cocok dengan M1. Sementara Jack Miller harus sedikit mengubah gaya berkendaranya. Kami hanya menjalani 1 kali tes, tapi komentar mereka cukup positif. Saya sempat mengobrol dengan Miguel Oliveira dan dia senang. Anda akan membutuhkan pembalap pengunci, dan Anda telah merekrut Augusto Fernandez. Sayangnya, situasinya agak rumit karena Cal Crutchlow memiliki kontrak, tetapi infeksi di tangannya tidak kunjung sembuh meskipun sudah membaik. Cal sudah memberitahu kami bahwa dia akan melanjutkan hanya pada tahun 2025. Dan kami berkesempatan untuk berbicara dengan Augusto Fernandez. Secara logika, Augusto Fernandez lebih suka mencari tim yang bisa membawanya untuk tetap balapan aktif. Tapi pada akhirnya, kami memberinya situasi dengan 6 wildcard. Kami akan membagi pekerjaan. Pengujian fungsional lebih lanjut akan dilakukan di Jepang dan pengujian terkait performa di Eropa. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan Dovizioso? Saat ini, dia telah membantu kami. Dia telah menyediakan diri setiap kali kami memanggilnya sebagai pengganti Cal Crutchlow. Untuk saat ini, kami tidak dapat menawarkan apa yang dia inginkan. Tapi ada banyak minat dari pihak Dovi untuk menjadi bagian dari proyek ini. Dan kami telah berbincang tentang apa yang mungkin menjadi ujian berikutnya jika Cal Crutchlow belum siap. So, tak hanya mesinnya yang belum siap, namun semua di balik layar tentang Yamaha, hubungannya dengan Rossi yang menjadi duta dari Yamaha dibuka di sini. Tampaknya nih, hubungan Rossi dan Yamaha semakin menjauh. Karena kontrak untuk duta Yamaha juga belum diperbaharui. Support Apparel lepas kontrak, proyek Moto2 lepas, dan sepertinya itu karena Rossi lebih memilih Ducati. Kesimpulannya, tahun depan Yamaha akan lebih sering mencoba V4
tapi diputuskan balapan tetap menggunakan inline 4. Kira-kira nih, inline 4 Yamaha bisa kenceng nggak ya tahun depan? Menurut teman-teman gimana setelah melihat performa di akhir tahun ini sudah membaik? Coba komen.